Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Diari Fisika. Masih bersama saya tentunya, Versti Ristiana. Nah teman-teman, video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang materi gerak parabola. Yuk langsung saja kita pelajari bersama ya. Apa itu gerak parabola? Gerak parabola merupakan gerak yang mengikuti lintasan berbentuk parabola, yang merupakan perpaduan antara gerak arah horizontal atau di sumbu X dan gerak arah vertikal atau di sumbu Y. Jika teman-teman perhatikan di bawah ini terdapat gambar seseorang yang menendang bola dan lintasan dari bola yang bergerak membentuk lintasan parabola. Nah, contoh dari gerak parabola itu dapat dilihat pada gambar ini ya teman-teman. Teman-teman, berikut ini merupakan komponen gerak parabola. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dari kelima titik yang ada di gambar, titik A, titik B, C, D, dan E. Nah, titik A ini merupakan titik awal atau posisi mula-mula benda ketika benda belum bergerak. Nah, kalau kita amati dari titik A ke B, C, D, dan akhirnya di E, di sini menunjukkan bahwa gerakan benda ini mengalami dua perpaduan gerak sekaligus. Selain benda ini ke atas, ya, untuk di titik B selain benda ini ke atas, bendanya juga bergeser ke arah mendatar. Kemudian di C, benda juga naik ke atas ke arah sumbu Y, tapi bendanya juga bergeser ke arah sumbu X. Begitu pula untuk posisi di titik D dan E. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam satu kali gerak, gerakan parabola ini menghasilkan dua perpaduan jenis gerak, yaitu gerak pada arah horizontal yaitu di sumbu X dan arah pada gerakan vertikal di sumbu Y-nya. Nah, komponen gerak di sumbu X atau gerak horizontalnya merupakan jenis gerak lurus beraturan atau GLB. Sedangkan komponen gerak untuk arah vertikal atau di sumbu Y ini merupakan jenis dari gerak lurus berubah beraturan. Kenapa GLBB? Karena peristiwa naik turunnya benda pada arah gerakan vertikal ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Begitu ya teman-teman. Analisis vektor gerak parabola. Teman-teman, suatu benda yang mengalami gerak parabola pasti akan membentuk suatu sudut elevasi terhadap bidang datar. Karena adanya sudut elevasi, maka kita harus uraikan komponen-komponen gerak benda pada sumbu X dan sumbu Y. Yang terlihat pada gambar ini ada suatu benda bergerak dengan kecepatan awal V0 yang membentuk sudut elevasi terhadap bidang datar sebesar θ. Maka ketika kita uraikan komponen gayanya dengan menggunakan analisis vektor, akan kita dapatkan hasil penguraiannya untuk kecepatan awal di sumbu X sebesar V0 cos θ. Dan untuk penguraian di sumbu Y-nya, V0-nya akan bernilai V0 sin θ. Kalau kita amati, nilai dari Vx-nya ini akan selalu tetap di sembarang titik, ya, karena jenis gerakannya adalah gerak GLB. Berbeda dengan arah di sumbu Y-nya teman-teman. Kalau kita perhatikan, Vy-nya ini akan berubah-ubah, ya. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari percepatan gravitasi, karena pada arah Y, gerakan benda adalah gerak GLBB. Nah, yang perlu kita amati di sini pada ketinggian maksimum atau titik tertingginya, Vy-nya akan bernilai 0 sehingga benda hanya memiliki satu buah kecepatan pada titik tertingginya, yaitu Vx yang nilainya adalah V0 cos θ. Kita lanjut untuk menentukan posisi dan kecepatan benda.
Teman-teman, karena gerak parabola ini merupakan gerak perpaduan antara gerak GLB pada sumbu X-nya dan GLBB pada sumbu Y-nya, maka untuk posisi dan kecepatan benda pun harus diuraikan ke dalam dua sumbu gerak. Nah, yang pertama, kita uraikan dulu ke arah sumbu X yang merupakan gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, karena jenis gerak pada sumbu X ini GLB, artinya kecepatan benda pada setiap titik ini besarnya adalah sama atau konstan. Sehingga besarnya kecepatan pada sumbu X-nya dapat kita rumuskan dengan persamaan Vx sama dengan V0 cos alfa. Besarnya selalu tetap ya teman-teman. Nah, untuk menentukan posisi atau jarak pada arah sumbu X, kita gunakan untuk menentukan jarak atau posisi pada persamaan GLB dengan persamaan X sama dengan Vx dikalikan dengan T. Nah, kita lanjutkan untuk sumbu Y yang berupa gerak lurus berubah beraturan. Karena gerakan di sumbu Y ya, naik dan turunnya ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, maka kecepatannya pun akan berubah-ubah, tetapi beraturan karena dipengaruhi oleh percepatan yang tetap atau konstan, yaitu percepatan gravitasi. Sehingga persamaan kecepatannya bisa kita tuliskan dengan menggunakan Vy sama dengan V0 sin alfa min GT. Sementara untuk posisi atau jarak pada arah sumbu Y, kita bisa gunakan juga persamaan jarak atau posisi pada gerak GLBB, yaitu Y sama dengan V0 sin alfa dikalikan T min setengah GT kuadrat. Selanjutnya adalah menentukan posisi dan kecepatan di titik tertinggi. Teman-teman masih ingatkan bahwa kecepatan benda pada arah vertikal di sumbu Y saat mencapai titik tertinggi, kecepatannya adalah sama dengan 0. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kecepatan gerak parabola pada titik tertinggi untuk kecepatan di sumbu Y-nya sama dengan 0. Karena kecepatan di sumbu X-nya adalah kecepatannya konstan karena gerakannya adalah GLB, maka saat mencapai titik tertinggi, benda ini hanya memiliki kecepatan di sumbu X, yaitu Vx sebesar V0 cos alfa. Nah, waktu yang diperlukan benda hingga di titik tertinggi ini bisa kita tuliskan dengan menggunakan persamaan T max sama dengan V0 sin alfa per gravitasi. Selain itu, kita juga bisa mencari ketinggian maksimum ya atau Hmax di sini dengan menggunakan persamaan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kita lanjutkan untuk mencari jarak maksimum atau jangkauan terjauh yang dirumuskan dengan R atau X max. Jadi maksudnya teman-teman, gerak parabola ini bisa mencapai ketinggian maksimum pada arah sumbu Y. Nah, gerak parabola ini juga bisa mencapai jangkauan terjauh atau jarak maksimum pada arah sumbu X-nya yang disimbolkan dengan R yang bisa kita cari dengan menggunakan persamaan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Agar lebih jelas, yuk kita kerjakan contoh soal berikut ini. Giswa menendang bola dengan sudut elevasi sebesar 30 derajat terhadap tanah dan kecepatan awal 20 meter per second seperti tampak pada gambar di samping. Tentukanlah A. Kecepatan bola saat mencapai titik tertinggi. B. Waktu untuk mencapai titik tertinggi. C. Ketinggian maksimum bola. D. Waktu bola sampai di tanah. E. Jarak maksimum atau jangkauan terjauh.
Langsung saja yuk teman-teman kita jawab soalnya bersama. Kita tuliskan besaran yang diketahui di dalam soal. Sudut elevasi atau alfa sebesar 30 derajat. Kecepatan awal atau V0 sebesar 20 meter per second. Nah, karena di dalam soal tidak diketahui besar gravitasi, maka kita asumsikan besar gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah yang pertama atau A di sini adalah kecepatan bola saat mencapai titik tertinggi. Karena geraknya perpaduan GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y, jadi kita carinya adalah Vx dan Vy. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah waktu untuk mencapai ketinggian maksimum atau Tmax. Yang C adalah ketinggian maksimumnya atau Hmax. Yang D adalah waktu bola sampai di tanah atau T, dan yang kelima atau E di sini adalah jangkauan terjauh atau Xmax-nya. Nah, kita jawab untuk pertanyaan yang A. Saat mencapai titik tertinggi, kecepatan bola pada arah vertikal atau Y-nya sama dengan 0, sehingga Vy-nya sama dengan 0 meter per second. Nah, benda hanya memiliki kecepatan pada sumbu X ya teman-teman, yaitu Vx. Besarnya Vx selalu konstan atau tetap, yang bisa kita cari dengan menggunakan persamaan Vx sama dengan V0 cos alfa. Sehingga tinggal kita masukkan hasilnya, kita dapatkan 10 akar 3 meter per second. Pertanyaan B, kita jawab untuk mencari Tmax. Untuk mencari Tmax, kita gunakan persamaan V0 sin alfa per G. Kita masukkan semua besarannya sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1 second. Artinya bola ini akan mencapai titik tertingginya atau ketinggian maksimumnya pada waktu 1 second setelah benda bergerak. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, yang C, kita cari Hmax atau ketinggian maksimum. Ya, kita gunakan persamaan Hmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, maksud dari sin kuadrat alfa di sini kita cari dulu nilainya ya teman-teman. Sin alfanya berapa? Nah, di sini alfanya adalah 30, sin 30-nya adalah setengah. Nah, baru dikuadratkan. Jadi sin kuadrat alfa di sini nilainya 1/4. Kita masukkan ke dalam persamaannya sehingga kita dapatkan Hmax-nya adalah 5 meter. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu D, kita diminta untuk mencari waktu untuk sampai di tanah. Teman-teman, untuk mencari waktunya selama benda di udara, bolanya di udara atau mencapai tanah ini, bisa kita gunakan persamaan 2 dikali Tmax. Logikanya adalah waktu yang digunakan benda untuk naik ini akan sama dengan waktu yang digunakan benda untuk turun. Kenapa? Karena percepatannya pun tetap, yaitu percepatan gravitasi, sehingga kita tadi dapatkan waktu untuk naiknya adalah 1 second, jadi 2 dikali 1 sehingga hasilnya adalah 2 second. Jadi waktu bola sampai di tanah selama 2 second. Kemudian pertanyaan yang kelima atau E adalah jangkauan terjauh Xmax-nya atau R bisa kita cari dengan menggunakan persamaan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, kalau di sini sin 2 alfa, maka alfanya tadi kita kalikan 2 ya teman-teman. Karena tadi alfanya 30, maka nilai dari sin 2 alfa di sini adalah sin 60. Sehingga hasil akhir yang kita dapatkan adalah 20 akar 3 meter. Begitu ya teman-teman. Bagaimana, mudah kan? Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman pada bab gerak parabola, teman-teman bisa kerjakan soal latihan mandiri. Tinggal di-scan saja kode barcode yang ada pada gambar. Good luck ya! Teman-teman, ini tadi adalah video pembelajaran tentang gerak parabola. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi di Diari Fisika bersama saya, Versti Ristiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.